Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman. Pendidikan anak dalam keluarga itu adalah topik kita hari ini bersama dengan Ustazah Lili. Tadi sudah dibahas bagaimana peran orang tua perlu hadir bagi anak di era digitalisasi. Bahkan tadi Ustazah juga mengingatkan bahwa orang tua tidak cukup berkata baik, mengingatkan, tetapi juga menjadi contoh yang baik pula bagi anak-anak. Nah, ini banyak Ustazah kasus anak-anak yang diminta oleh orang tuanya untuk tidak berkata kasar. Diajarin begini, begitu. Tetapi justru di rumah terjadi sebaliknya. Ada pertengkaran, begitu ya. Ada perdebatan antara orang tua atau bahkan di lingkungan sekitarnya. Lantas seberapa besar sebenarnya anak ini bisa merekam tingkah laku orang tua? Oke, terima kasih. Seberapa besar anak bisa merekam perilaku orang tua? Tentu seperti yang saya ungkapkan tadi, orang tua itu mestinya harus bijak. Artinya dalam mendidik anak, sekali lagi, tidak cukup untuk bilang atau memberi nasihat. Akan tetapi bisa mencontohkan atau mentauladani. Nah, ada beberapa trik sebenarnya agar pendidikan anak sesuai dengan ajaran Islam, tentunya sesuai dengan agama kita, yakni yang pertama adalah membangun emosional anak. Artinya bagaimana anak ini bisa dekat, ya. Makanya orang tua itu harus sesekali itu bisa mendampingi mereka, entah lewat makan bersama atau bermain-main bersama, bercanda bersama. Nah, berarti membangun emosional anak dalam sebuah keluarga. Kemudian keteladanan. Nah, keteladanan ini penting bagi orang tua, yang mana sekali lagi tidak hanya sekedar ucapan ya atau nasihat, akan tetapi betul-betul konsisten seorang orang tua di dalam mengajarkan terhadap anak-anak. Artinya konsisten sesuai apa yang diucapkan, sesuai yakni tindakannya juga sesuai. Kemudian diajarkan anak untuk tanggung jawab. Artinya setelah anak itu misalnya belajar, habis pulang sekolah, nah bagaimana anak ini menaruh sepatunya di tempat sepatu, kemudian merapikan tempat tidurnya. Nah, itu mengajarkan tanggung jawab. Atau anak kecil, ini terjadi pada cici saya juga ya. Jadi cici saya itu memang alhamdulillah ketika mainannya habis bermain itu tidak diringkesi, tidak dirapikan, nah, ibunya langsung bilang, ini langsung dibuang di sampah ya. Jadi anak itu segera mungkin, ya ini mempunyai tanggung jawab gitu loh. Jadi habis main harus dibersihkan. Kemudian juga hindari kekerasan fisik, ya. Terus terang, kekerasan fisik ini, jika kita lakukan dalam rumah tangga, ini pasti trauma banget ya terhadap anak. Beda dengan ocehan atau omongan seorang ibu. Akan tetapi kekerasan fisik ini akan menambah dampak nanti di kelak dewasa. Nah, dan ini sangat riskan sekali. Saya menganjurkan kepada pemirsa ya, bahwasanya untuk mendidik anak ini tidak harus dengan kekerasan. Justru kita merangkul dengan lemah lembut, anak itu bisa tambah dekat. Ya. Jadi kemudian ada itu lagi fokus pada proses pendidikan anak, tidak sekedar kamu harus jadi ini dan itu. Akan tapi proses bagaimana anak ini bisa sekolah ini, nanti jadi ini. Jadi anak ini bisa mempunyai imajinasi yang oh iya kalau ke sini seperti ini. Tidak langsung endingnya kamu nanti harus jadi tentara, kamu nanti harus jadi polisi, kamu nanti harus jadi guru. Jadi anak itu bingung, iki habis
apa sekolah yang apa dan lain sebagainya. Seperti itu trik-trik. Ada diskusi terbuka ya. Ada agar melekat ya, hati. Terutama membangun emosional itu dalam keluarga itu penting sekali. Terutama sekarang masa digitalisasi ini. Kalau dulu jauh di mata, dekat di hati. Sekarang beda. Dekat di mata. Dekat di mata, jauh di hati. Artinya apa? Kita sedang duduk-duduk bersamping-samping, akan tetapi kita fokus dengan orang yang jauh di sana. Nah, itu perlu kita hindari kalau sedang lagi berbincang sama keluarga. Sekali lagi, luangkan waktu dalam keluarga itu ya sehari mungkin 1 kali 2 kali, entah dengan makan bersama di pagi hari atau malam makan malam atau lihat TV bersama, itu harus kita luangkan dengan bercanda. Ada waktu, ruang komunikasi walaupun sebentar tapi berkualitas. Iya, seperti itu kan akan terasa sekali ya dalam kedekatan anak sama orang tua itu. Atau hanya sekedar memberi pujian, apresiasi kepada anak ya. Memberi reward jika mungkin nilainya atau setelah ujian. Reward itu bukannya untuk memboroskan keuangan atau menghambur-hamburkan atau anak ini supaya dipuji dan lain sebagainya. Reward ini adalah untuk memotivasi anak agar memang semangat dia untuk belajar. Nah, ini penting sebenarnya. Sebenarnya tidak untuk anak saja. Kalau suami istri lagi ulang tahun, itu suaminya bisa membelikan baju atau tas atau itu kan membangun emosional dalam keluarga yang baik. Gitu. Bahkan hanya sekedar melakukan hal baik, misalkan anak sudah merapikan tempat tidur, kalau misalkan dia masih di usia balita, kita apresiasi dengan pujian. Begitu, Ustazah. Ada yang satu menarik tadi, soal kekerasan fisik. Apakah kekerasan verbal ini juga menjadi pressure bagi anak di masa yang akan datang? Karena ada istilahnya gentle parenting dan parenting VOC nih yang lagi ramai di mungkin kalangan ibu-ibu muda. Kalau misalkan anak lagi nakal atau tantrum di publik, di ruang publik begitu, apa yang perlu kita lakukan? Kalau misalkan kita hanya sekedar nono ya, nah itu yang lagi viral ya. Influencer yang hanya mengingatkan anak yang nakal di publik hanya dengan, oh jangan ya, jangan. Tetap anaknya. Kalau misalkan kita kerasi, sejauh mana kita boleh memberikan tekanan kepada anak? Apakah dengan membentak itu boleh atau ada ketentuan khusus? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Ustazah. Dan saudara jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali.